Cahaya Purnama itu dalam tentang kansernya sehingga bisa survive selama setelah 9 tahun lebih ya saya sudah menjalankan. Memang dokter waktu di Trisadara dan USG dinyatakan sudah tidak ada, tetapi memang harus di PET scan karena untuk mengetahui sel kanker itu masih ada dalam tubuh saya enggak. Tetapi karena badan saya fit, badan saya enak, saya nggak mau loh, karena apa? Mahal biaya PET scan dan itu adanya di Jakarta. Itu berapa saya harus PP Jakarta Kalimantan dan belum biaya penginapan, belum biaya PET scan. Nah, saya tidak mau karena badan saya juga udah merasa enak, jadi nggak perlu lah kayak gituan. Saya jalan pola hidup sehat aja udah enak, udah banyak berubah. Kalau nggak berubah kan masa mau saya jalani selama 9 tahun lebih ya. Yuk, dari awal saya bangun tidur ya, saya tidak sikatan gigi karena langsung minum perasan jeruk nipis ini seperti ini ya. Saya ambil airnya, ini saya ambil, saya lebih suka langsung, nggak mau pakai perasan jeruk nipis, langsung aja begini lebih enak. Airnya banyak nih. Saya makainya 2 jeruk nipis. Untuk 1 gelas saya menggunakan 2 jeruk nipis. Tapi tergantung ya, kalau yang nggak mau 2 ya 1 pun nggak masalah. Dan saya rempah dan rimpangnya kalau nggak bisa maksudnya kalau nggak bisa pagi, saya biasanya sore. Jadi selang-seling aja. Nah, seperti ini. Saya mau kasih air. Nah, seperti ini ya. Saya kasih air. Saya tidak menggunakan air panas atau hangat. Saya pakai air biasa aja. Tapi kalau yang mau pakai air hangat, monggo. Tetapi jangan pakai air panas, karena vitamin C-nya akan hilang kalau terkena panas. Karena cepat hilang kan, larut dalam air vitamin C itu. Ya, seperti ini. Nah, sudah kan? Dalam meminum ini, sebaiknya kita menggunakan pipet. Karena jeruk nipis ini, kalau kita terkena langsung pada gigi, itu membuat emailnya makin menipis. Nah, untuk mengakalinya, saya menggunakan pipet. Yuk, kita cobain. Jadi, dalam meminum itu, jangan buru-buru ditelan, tetapi dinikmati dalam mulut, sehingga enzim amilase yang ada di mulut bersatu dengan jeruk nipis ya. Setelah 30 menit kita minum jeruk nipis, kita lanjut ke buah potong. Buah potong itu tidak harus yang mahal-mahal, tetapi yang ada di sekitar kita saja. Ada pepaya, kita makan pepaya. Ada pisang, kita makan pisang. Pokoknya kita sarapan buah itu adalah buah-buahan potong. Di sini karena pada pagi hari terjadi detox, yaitu pada jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Untuk itu kita harus memasukkan makanan yang kaya dengan enzim. Jangan makan makanan yang berat, tapi makanan yang seperti inilah yang kaya akan enzim. Buah-buahan inilah yang kaya akan nutrisi ya. Nutrisi, vitamin E-nya ada, vitamin C-nya ada, vitamin A ada. Jadi kita yang sudah kena cancer itu lakukan seperti ini. Karena ini sangat-sangat membantu sekali, membantu untuk
sore hari. Dan juga untuk para suami kita yang pulang kerja, kita kesibukan ini biar hilang capek-capeknya, pegal-pegalnya. Ini saya kita buat serai dulu. Kita rajang-rajang serai. Supaya tangan kita tidak kuning, kita menggunakan sarung tangan. Karena ini kan biasanya kita mengiris-iris kunyit pun akan seperti tangan kita kuning ya, kuning pula. Sekarang kunyit kita iris tipis-tipis. Selama 6 jam baru kita bisa konsumsi ya. Makanya pas suami kita pada datang atau anak kita pada pulang dari kantor, dari keluar rumah, bisa dikasih ini pengganti teh. Jadi teh rimpang, kita buat teh rimpang. Nah ini untuk kurmanya kita sebiji-bijinya ya, jadi nggak usah dibuka bijinya. Ini sebiji-bijinya kita masukkan aja, hanya kita agak ditekan aja biar dia lebih mudah. Saya menggunakan kurma ini ganjil ya, 5 buah karena untuk keluarga. Kita masukkan seperti ini. Biarkan saja selama 6 jam seperti ini. Sudah jadi. Nah, jadi kan kita diamkan. Nanti sore baru kita exercise. Saya biasanya exercise itu ditemani oleh jus buah-buahan dari smoothie buah-buahan ini. Jadi nanti pas exercise selesai saya minum. Terdiri dari pepaya, ada mangga, ada pisang. Nah, ini gunanya untuk memudahkan penyerapan kita. Dan kalau kita makan sekaligus pun kita kurang sanggup ya, terutama yang sudah cancer, yang sudah lemah, sudah pinginnya istirahat aja, berbaringan aja. Jadi kita buatkan smoothie. Smoothie-nya boleh apa aja kita campurkan. Tapi kalau di pagi hari sebaiknya seperti ini. Nanti kalau di sore hari kita campur dengan sayuran ya. Sebaiknya lakukan secara rutin. Pertama, yang buah yang kita ambil yaitu buah yang keras. Buah yang keras yang di bagian paling bawah. Kalau seandainya kita mau smoothie dari sayuran, berarti sayurannya yang berada di posisi paling bawah. Kita beri chia seed ya.
vitamin advice, saya minum ini, tapi jangan lupa setelah minum smoothie ini, kita minum air putih ya. Air putih juga wajib juga minum air putih banyak, jadi nggak hanya smoothie, jus, dan sayuran, tapi air putih juga wajib. Jangan sambil berjemur di matahari sekaligus mendapatkan sinar matahari vitamin D ya. ngos-ngosan nih sambil minum jus yang tadi kita buat, yaitu pepaya, mangga, pisang. Kita minum jadi mudah terserap. Ya,
sambil menunggu ini ada 2 botol, saya pasti habis 2 botol. Saya akan melakukan yoga, fleksibilitas, kekuatan, dan keseimbangan tubuh ya. Marilah kita melakukan yoga dengan melatih pernapasan dulu.
Ya, sudah kita melakukan beberapa meditasi, yoga untuk fleksibilitas dan kekuatan tubuh. Selanjutnya kita mau minum jus yang sudah saya siapkan tadi 2 botol. Jadi ini harus habis. Tadi hanya berapa contoh yoga dan beberapa latihan exercise. Itu hanya sebagai contoh ya. Selanjutnya kan bisa divariasikan oleh teman-teman sendiri ya, gimana kita mengembangkan olahraga exercise dan yoga. Selanjutnya yuk cicipin sambil minum, sambil menikmati sinar matahari untuk memproses vitamin D kita ya, dari vitamin pro vitamin D menjadi vitamin D oleh bantuan sinar matahari yang sedang benar-benar tepat di kepala saya. Yuk minum jus. Segar dan nikmat sekali. Dan setelah habis minum ini, jus smoothie ini, kita wajib minum air putih ya. Jangan biarkan habis smoothie kita diem aja, tapi sebaiknya kita minum air putih. Saya akan buat sup rempah dan rimpang. Pertama, kita masak sampai mendidih, yaitu kacang merah. Setelah kacang merah masak, kita masukkan kentang sebagai karbo ya. Biarkan kentang itu sampai setengah matang. Kemudian kita masukkan, di sini ada kayu manis, ada bunga lawang, jahe, dan sebagai pemanisnya dari kurma. Terus juga ada bawang merah, bawang putih dengan bandingan 3:1, yaitu bawang merah 3 siung dan bawang putih 1 siung. Ada tomat, ada daun spray atau daun sop. Kita masukkan dulu bawang merah dan bawang putih ya. Bawang putih dan bawang merah cincang. Kemudian rempah dan rimpang kita masukkan ya. Ada jamur itu juga bagus untuk tulang. Karbo lagi yaitu jagung. Kemudian kasih merica bubuk atau lada bubuk ya. Sama aja merica atau lada kita sebutnya. Atau pepper ya. Sama saja. Kita biarkan semua bahan-bahan ini menjadi setengah matang. Kemudian kita masukkan wortel. Wortel ini supaya anti kankernya keluar, yaitu dengan dimasak memang. Jadi wortel setengah matang kita masak. Termasuk di sini juga adalah tomat ya. Tomat dipanaskan itu akan mengeluarkan anti kanker ya. Ini kita masukkan wortel dulu sama daun sop. Biarkan setengah matang. Kemudian tomat kita masukkan juga. Biarkan tomat juga setengah matang. Setelah itu kompor kita matikan terlebih dahulu. Baru setelah dingin beberapa menit, diamkan dulu sampai kompor sudah mati kan. Nah, apinya sudah mati, kita diamkan, baru masukkan sayuran pocoy ya, seperti itu. Jadi biarkan kompor mati, baru kita masukkan ke dalam supaya tidak banyak enzim yang mati. Jadi biarkan kompor mati beberapa menit, baru kita masukkan pocoy.
Kemudian sayur kita biarkan dulu ya sesaat sebelum kita taruh di mangkok untuk kita santap makan siang. Setelah itu, setelah kita ambil di mangkuk, baru kita taburkan garam secukupnya untuk perasa ya. Perasa untuk merasakan cita rasa sayur sop itu sendiri, sayur sop rempah dan rimpang. Nah, seperti inilah jadinya dengan penuh warna-warni seperti di pelangi ya. Ada merah, ada kuning, ada coklat, ada hijau. Itu menarik sekali. Selamat menikmati makan siang sup rempah dan rimpang. Pagi-pagi buat ini ya, air rempah ini ya, rimpang ini ya. Sambil menunggu suami datang pulang kerja, kita siapkan. Jadi nanti kita minum bersama-sama. Ini rasanya seger banget deh. Kita ini dulu ya, kita kocok-kocok dulu biar nyatu. Kemudian kita ambil es batu. Kita masukkan es batu biar segar, karena suami kita kan pulang di cuaca yang panas kayak begini. Kasih es batu. Nah, es batu nanti segar sekali rasanya. Harus kasih es batu. Kita iris tipis-tipis ya, di slide ya. Jeruk tipis. Nah, seperti ini iris tipis dan tipis. Pengganti teh. Jadi ini minuman ini pengganti teh di sore hari ketika suami atau anak kita datang dari kantor, dari sekolah, bisa kita siapkan. Ini nikmat sekali, segar sekali rasanya. Nah, seperti ini. Baru pulang kerja supaya hilang penatnya ya, lelah, letih, lesu. Ini kita dan tidurnya biar enak, biar segar. Ini dia minuman yang rasanya mengalahkan. Di sore hari biasanya saya jus sayuran dan buah. Jadi saya kali ini ngejus karena sore hari saya minum jus kemangi, jahe dan perasan air jeruk. Nanti saya ambil air jeruknya. Nah, kenikir ini banyak mengandung antioksidan, jadi menangkal radikal bebas di dalam tubuh. Juga untuk anti kankernya juga ada. Makanya saya menggunakan kenikir. Juga bagi yang kena kanker kan
malas makan. Nah, ini juga membuat nafsu makan. Selain itu juga mengandung polifenol yang yang mempunyai asam lambung, bisa dinetralkan dengan kenikir. Terus yang dia mengandung kalsium, magnesium, menguatkan tulang. Jadi banyak kegunaannya, terutama yang CAPD yang metas ke tulang. Banyak minum jus ini. Insya Allah tulangnya menjadi kuat ya, karena ada kalsium, ada magnesium, antioksidan, anti kanker, polifenol yang untuk menetralkan lambung, jadi membuat nafsu makan kita juga tinggi. Dan ada jahe. Jahe ini gunanya untuk antiinflamasi. Nah, vitamin C-nya kita dapat dari jeruk. Jadi kita campur ya. Ayo kita mulai. Sebelumnya saya memotong-motongin sebatang-batangnya ya. Saya akan membuat jus batang-batangnya, kecuali batang yang ini saya potong. Sekarang saya mau memotong-motong ini dulu. Sebelum di jus, saya potong-potong terlebih dahulu ya. Biar jusnya kuat. Kalau kita langsung dimasukkan, kadang-kadang kita punya juicer tuh nggak kuat tahan lama. Ini juga menghilangkan bau badan ya. Yang punya bau badan bisa minum makan ini. Dibuat jus.
Sudah jadi penikir dan jeruk peras. Ini rasanya nikmat dicampur jahe. Jadi lengkap semua, ada vitamin C, anti kanker, antioksidan, magnesium, kalsium, poliferol. Terus jahenya antiinflamasinya, juga menguatkan tulang. Terus untuk antioksidannya melawan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini lengkap. Jadi saya tiap sore selalu ngejus seperti ini. Bisa diganti-ganti. Bisa menggunakan daun pepaya, dicampur nanas, atau apa aja lah yang bisa dicampur. Jadi ini jus hijau atau green juice ya. Mana makan malam saya ya? Makan malam saya hanya berupa salad sayur-sayuran segar seperti ini ya. Ada brokoli, ada wortel, ada tomat, ada bayam. Terus kita buat ininya dulu, mayonya ya. Terus saya pakai karbonnya pakai kentang. Sebelumnya saya akan memasak brokolinya. Brokoli ini harus dimasak dulu ya, terlebih dahulu, tidak mentah. Jadi kita masak seperti ini, kita potong ya bonggolnya. Nah, ini kita masak dulu. Jadi sekarang kita masak brokoli dulu, tapi setengah matang, hanya sekedar mengeluarkan supurnya aja. Ya, biarkan mendidih dulu. Kita kasih garam. Kita kasih garam ya, segini. Sudah, biarkan dia mendidih airnya. Sambil menunggu masak, kita membuat mayonya. Mayonya itu terdiri dari apukat yang kita akan blender. Ya, seperti ini. Masukkan bawang putih. Satu aja ya, satu siung. Terus sebagai pemanisnya adalah kurma. Kita menggunakan, kalau tidak ada kurma, kita menggunakan madu alami ya. Saya juga mencampurkannya madu sedikit supaya kerasa manis. Ya, madu ya. Kita masukkan madu. Kemudian kita masukkan cuka apel. Cuka apel kira-kira 1 sendok aja, setengah sendok makan karena saya buatnya sedikit ya. Ya, segitu. Campur lagi minyak zaitun. Ya, minyak zaitun. Kita campur lagi. Nah, di sini ada wijen sangrai. Wijen sangrai kita masukkan. Ya, kita masukkan wijen sangrai. Terus kita kasih oregano. Oregano kita masukkan sedikit saja. Oregano. Kemudian black pepper. Kita masukkan black pepper. Ya, ini black pepper. Ini black pepper kita masukkan. Ya. Kemudian garam Himalaya kita masukkan. Nah, tadi garam Himalaya. Ini garam Himalaya kita masukkan. Kemudian kita blend. Ya, segini aja. Kita blend nanti ya. Oh ya, ditambahin air karena kalau tidak ada air nggak mau muter.
Ya, kita tambahin air segini. Biar ini kekentalannya tergantung kita ya. Kita mau kental seperti apa. Jeruk nipis. Jeruk lemon pun boleh. Seandainya lebih suka jeruk lemon, kita masukkan jeruk lemon. Tergantung selera. Ya, seperti ini. Hati-hati karena takut kena masuk bijinya. Sudah, kita blend sambil memasukkan brokoli. Kita cemplungkan. Ya, harusnya dipotong-potong ini brokolinya. Supaya zufurnya ini keluar. Jadi kita memang harus dipotong-potong. Ya. Terus kita blend ini. Ya, nah, setelah masak, kita taruh di air dingin ya, biar proses pemanasannya mati. Jadi tidak lagi berjalan proses pemanasannya, langsung warnanya pun juga akan cantik kalau langsung dimasukkan ke dalam air dingin. Nah, seperti ini kita masukkan ke air dingin. Ya. Kita campur. Kita tata dulu ya. Iya, saya belum merajang ini ya. Ini bawang bombay. Bawang bombay kita iris. Ya, kita menggunakan paprika merah dan paprika hijau. Sedikit aja karena memang kita membuatnya sedikit ya, seperti ini, sedikit saja paprika dan paprika hijau. Jadi semuanya serba sedikit ya. Nih, seperti ini. Kita rajang. Terus paprika hijaunya kita iris juga. Jadi biar cantik ya, salad sayuran kita jadi cantik sekali. Nah, seperti ini. Kita juga menggunakan kacang merah. Kacang merah itu kita memang wajib ya, ada kacang-kacangan. Ini kita menggunakan karbonya adalah kentang. Nah, saya menggunakan kentang pengganti nasi ya. Saya menggunakan kentang. Kemudian juga ada kacang merah juga bagus. Nah, seperti inilah. Nah, jadi inilah salad yang saya makan di malam hari. Ini kentang. Kemudian kita juga menggunakan bayam ya. Ini bayam ini saya sejak pertama kali terkena cancer sampai sekarang saya tetap tidak melupakan jasanya bayam karena begitu banyak buat saya sehingga saya bisa seperti ini pakai bayam. Ini brokoli. Seperti inilah ya, dulu saya makan sampai sekarang kebiasaan ini harus dijaga. Karena dalam sayuran banyak mengandung fitokimia, vitamin A, vitamin B, selengkap vitaminnya, magnesium segala ada. Kemudian kita masukkan wortel ya. Wortel kita masukkan seperti ini. Wortel serut. Terus kemudian kita masukkan tomat. Tomat juga kita gunakan ya, pakai tomat seperti ini.
Warnanya menarik ya, warna-warni penuh cinta. Nah, ini ada bawang bombay. Nah, kita beginikan. Kasih paprika. Dikasih tomat. Nah, terakhir kita tuang mayonya. Mayo kita tuang. Nah, baunya sudah nikmat sekali karena ini ada wijennya ya. Wijen itu bagus untuk anti kankernya. Juga ada. Nah, seperti inilah mayonya. Mayo dari apukat. Apukatnya juga banyak mengandung vitamin E ya. Untuk kulit segala bagus. Dan terakhir kita kasih wijen yang hitam. Karena ini memang benar-benar dibutuhkan oleh para survivor cancer yang membutuhkan banyak nutrisi. Ya, seperti ini. Beginilah salad yang biasa saya makan sehari-hari. Kelupaan. Apa? Kacang merahnya kelupaan. Aduh, padahal ini betul-betul mantap dikasih kacang merah. Alah. Nah, ini baru mantap ini. Nah, luar biasa ini enaknya. Ya ampun, kelupaan. Dan nenek. Emak-emak nih kayak beginilah orangnya pelupa. Nih. Nikmatnya bukan main loh. Ada kacang merah. Nih, ontang. Sip, pokoknya udah sip dah. Nggak usah beli buat beraktivitas seharian penuh, pastilah tubuh kita membutuhkan relaksasi. Kita bisa membuat tubuh kita dengan melihat pemandangan di sekitar kita. Kalau tidak hujan, ini kebetulan waktunya pas hujan ya, jadi saya tidak bisa jalan-jalan jogging di sekitar lingkungan perumahan, tapi juga bisa kita memandangnya dari balkon. Jadi kita bisa melihat alam sekitarnya yang tumbuh dengan pepohonan hijau, terus melihat rintikan hujan turun dari atas langit. Kita bersyukur bahwa masih ada waktu kita melihat dunia ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita juga masih bisa melakukan yang terbaik buat sesama manusia. Masih ada waktu untuk berkumpul dengan keluarga, membuat hati kita ceria. Dan satu lagi bahwa kita akan sembuh, benar-benar sembuh, bahwa kita yakin bahwa Allah akan menolong kita untuk mencapai kesembuhan. Itu modal kita ya. Kita gak usah seharian kerja atau gimana, kita bisa sambil memandang lingkungan kita, mendengarkan suara burung, kicauan burung, melihat ya apa aja yang membuat hati kita tuh menjadi senang, karena itu adalah semacam relaksasi kepada tubuh kita untuk membuat hati kita semakin damai, semakin tenang tanpa berpikir yang aneh-aneh ya. Jadi manfaatkan waktu dengan secara selagi kita masih bisa bernafas, karena selama kita masih bernafas, disitulah masih ada kesembuhan yang akan kita peroleh. Ayo kita semua jangan bersedih hati, jangan berpikir yang tentang badan kita kurus, kok kita tidak sembuh-sembuh, itu buang. Yang penting sekarang kita harus berbuat. Jangan menjadi manusia yang hanya menerima dan berdiam diri, tetapi lakukanlah sesuatu yang membuat hati kita bahagia, membuat keluarga kita bahagia, penuh dengan cinta dan sayang. Dengan bermain dengan hewan peliharaan pun bisa di dalam rumah, itu juga menghilangkan kejenuhan kita selama di rumah. Juga kita bisa menikmati alam yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita sebagai ungkapan syukur kita
selalu memuji, menyebut namanya dengan banyak-banyak istighfar. Itu juga bisa, karena semua itu akan kita kembalikan kepada Sang Pencipta yang mempunyai jiwa kita, yang mempunyai nyawa kita. Ya, disinilah kita harus menyerahkan totalitas kepada Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Ya, marilah kita sama-sama berangkulan, saling menguatkan dan memberi support satu sama lain. Kemudian, jika malam tiba, kita akan melakukan yang namanya melatih pernafasan dengan relaksasi. Ya, tarik napas dalam-dalam sampai perut mengembang, kemudian hembuskanlah secara perlahan-lahan sampai perut itu mengempis dengan posisi tubuh kita tegak lurus ya, jangan sampai membungkuk. Jadi kita menarik napas, kemudian kita kembangkan perut semaksimal mungkin, kita tahan sampai hitungan 1, 2, 3, 4, 5. Tahan, kalau masih bisa sampai ke 7 itu hebat. Setelah itu kita keluarkan perlahan-lahan melalui hidung, kemudian kempeskan perut kita. Begitu seterusnya semampunya, karena itu akan merelaksasi organ-organ tubuh kita menjadi semakin fleksibilitas. Kita juga mendapatkan kekuatan daripada hati kita semakin tenang. Ya teman-teman, ayo kita latih. Jangan hanya hari ini, besok hilang. Besok lagi sampai seminggu hilang lagi, jangan. Jadi karena hal ini rutinitas secara istiqomah. Nah, malam sudah datang dan disinilah kita harus istirahat. Ya, sebelum jam 10 kita wajib istirahat. Ini sudah menunjukkan waktu sudah malam di perumahan, jadi sebaiknya kita istirahat. Sampai jumpa lagi dalam kisah Ana Purnomo.